Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian online Asyifa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita iman yang benar, agama Islam yang lurus, ya. Karena orang yang tidak dapat karunia susah ya untuk menerima Islam. Dan tandanya orang yang akan dijadikan baik, jadikan penghuni surga nanti, jadikan Islam. Jadi itu tandanya ada Islam. Jadi kalau menjadi Islam yang baik, itu pasti tandanya mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena selain Islam nggak ada dinilai. Ya. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Ya. Barang siapa yang masih menghendaki selain agama Islam, minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah agama selain Islam itu. Bahwa maka orang yang beragama selain Islam itu fil akhirati nanti di dalam akhirat tatkala pengadilan di sisi Allah minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi dan masuk neraka semuanya. Ya, maka kalau kita masih punya saudara, punya teman atau punya kerabat dekat, bisa diingatkan ya supaya jadi orang muslim, ya, ingatkan mereka ya. Hasilnya serahkan kepada Allah. Karena yang mempunyai hidayah itu adalah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah Ta'ala ditegur Rasulullah. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Karena pamannya itu dicintai, ternyata mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan kafir kepada Allah. Tentunya tempatnya di neraka. Meskipun Nabi sangat sayang sekali karena membelanya ya dari sifat kedoliman orang-orang musyrik. Namun memang hidayah milik Allah. Oleh karena itulah ya saya senang sekali kita bisa berkumpul ini setiap pagi. Bayangkan kajian grup yang setiap pagi ya Asyifa saja. Setiap pagi ngaji orangnya ndak bosen-bosen ya. Semuanya datang ya seperti sekarang sudah 70 orang ya. Tengok-tengok di hadapan laptop atau HP-nya untuk mendengarkan tausiah supaya hatinya dibuka oleh Allah untuk menerima petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, kita awali dengan membaca surat Luqman, surat nomor 31 ayat yang ke-13 sampai 19 ya. Nah, ini tadi sudah dibahas oleh Ustadz Dedi ayat yang ke-18 ya, mungkin nanti ada 19-nya itu ada berkaitan. Maka dari itu mungkin tidak perlu dibaca terlalu panjang ya, cukup mereka sudah mengerti dari meja terjemah itu. Monggo Pak Andi Basuki dibaca. Ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libni wa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain wa fisaluhu fi amaini anis kurli wali walidayk ilayyal mafir
Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Falang tuti'huma wa sahib Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilaih Tumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya inna in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahrah sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah Inna Allah latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil wala tusahhir khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa'kiru min sautik inna angkarol aswati la sautul hamir. Terjemahan surat Luqman surat 31 ayat 13 sampai 19. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku hak kembalimu.
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutlah orang yang kemudian hanya tempat kembali, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada kekuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya halus maha adil. Wahai anakku, laksanakan sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabar terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan. Dan sederhanakanlah dalam berjalan. Dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Shadaqallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Andi Basuki Nur. Pak Nur Andi Basuki sudah membacakan Al-Quran dengan sangat baik sekali. Mudah-mudahan tambah baik, tambah baik, tambah baik terus ya. Jangan merasa puas. Jadi mencari ilmu itu tidak ada kepuasan kecuali masuk liang lahat. Jadi orang yang rakus itu ada dua. Satu rakus yang tidak dibenarkan, yang satu rakus dibenarkan. Satu yang pertama apa? Rakus tentang harta. Orang itu biasanya rakus terus, kurang terus. Yang kedua rakus tentang ilmu. Orang rakus tentang ilmu itu yaitu terus, kepingin terus. Maka dia orang semakin pinter, semakin tambah pinter. Karena rakus dengan ilmunya. Ya sudah S1 kepingin S2, S2 kepingin S3, kemudian masih juga belajar dan seterusnya. Karena ilmu memang begitu sifatnya. Ya. Orang yang mencarinya tambah haus. Ya. Hanya saja kalau haus ilmu itu bagus. Ya. Orangnya tambah arif, tambah bijaksana. Tapi kalau rakus harta tambah lalai ya kepada kehidupan selanjutnya dan tambah sombong karena kepemilikannya. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Ta'ala dari sikap yang seperti itu. Baiklah ya. Jadi sedikit kita ulas ya. Yang penting kita sudah tahu semuanya. Ayat yang ke-13 itu menerangkan bahwa Luqman berpesan kepada anaknya jangan sampai sekali-kali melakukan syirik, dan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kenapa disebut zalim syirkul atim ya? Inna syirka la dzulmun atim. Kenapa? Kan syirik itu disebut kezaliman yang besar. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mestinya yang disembah Allah kok yang disembah berhala. Yang dimintai itu yang maha kuat ya, yang maha memberi, minta kepada yang lemah dan tidak siapa bisa memberi, yakni minta kepada makam, kepada pohon-pohonan, kepada patung dan lain sebagainya. Ini karena kebodohan. Maka jangan sampai syirik kedzaliman yang besar. Kemudian pesan berikutnya adalah kita oleh Luqman dipesan supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Meskipun orang tuanya itu kafir lah katakan itu, tetap saja wasohibhuma fid dunya ma'rufa, maka pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Hanya saja orang tua itu boleh tidak ditaati kalau mengajak kepada kesyirikan, mengajak melakukan perbuatan yang melanggar syariat Allah, maka anak tidak boleh mengikuti perintah orang tua. Tapi selain itu, maka seorang anak harus taat dan patuh kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya.
karena ibunya telah mengandungnya. Mulai dari mengandung bertambah lemah, melahirkan anak. Waduh, perjuangan antara hidup dan mati. Maka kalau ada anak berani kepada orang tua itu salah asuhan memang ya. Jadi anak yang tidak mendapat meskipun dia sudah di Islam, surganya nanti saja ya. Dicuci dulu di dalam neraka sehingga kotorannya jadi bersih. Ya, hati-hati jangan sampai berani kepada orang tua. Jadi meskipun orang tua kita non muslim ya, bukan orang yang Islam, orang kafir katakanlah begitu, tetap kita berbuat baik selama masih di dunia. Kalau sudah meninggal, tidak boleh saling mendoakan. Jadi kita mempunyai orang tua yang non muslim kafir gitu, maka tatkala di dunia tetap berbuat baik. Kalau mendoakan, boleh di dunia didoakan supaya orang tuanya mendapat hidayah, boleh supaya sehat, boleh. Tapi kalau setelah meninggal dunia, sudah ya tidak ada saling mendoakan, minta didoakan apalagi nggak boleh, mendoakan juga tidak boleh, putus hubungannya. Bahkan waris pun juga tidak saling mewarisi. Kemudian ayat yang ke-16 itu mengingatkan kepada kita bahwa besok di pengadilan Allah Ta'ala itu tidak ada amal yang tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Meskipun dia berada di langit yang ketujuh sana, berada di dalam tengah-tengah batu yang tidak ada orang yang tahu, Allah sangat tahu dan besok dia dilihat ya. Dan kalimat ya bunaya wahai anakku, inna sesungguhnya kalau ada suatu perbuatan amal baik atau tidak baik ya, itu ya, intaku miskolah habatin min khardalin, yang besarnya hanya sebesar biji sawi ya, fatakum fi sakhratin, berada di dalam batu, au fis samawati, atau di atas langit sana, au fil ardi, atau di dalam perut bumi, ya tibi Allah, ya Allah akan mendatangkan dan membalaskan dengan balasan yang sempurna. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Maha lembut dan Maha mengetahui segala-galanya. Jangan pernah berpikir bahwa perbuatan kita lepas dari pengawasan Allah ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya. Tidak ada yang lepas dari mulut mereka kecuali di sebelah sisinya ada raqib dan atid yang selamanya ada mencatat perbuatannya ya. Jangan sampai kita lupa itu ya. Kemudian pesan yang Luqman yang nama ayat 17 itu perlu kita perhatikan juga. Ya punaya wahai anakku, aqimis sholata, tegakkanlah sholat. Jadi kalau kita punya anak, jangan ada anak kita yang tidak sholat ya. Bagaimanapun kita perintahkan, kalau sudah kita perintah enggak mau sholat ya sudah, apalagi sudah balik, sudah dewasa ya, kita cuman menyampaikan saja, kita tidak bisa memaksa kepada mereka. Hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqimis sholata, kalau sudah sholat, wa'mur bil ma'ruf, ajaklah orang berbuat baik, taat kepada Allah, menjalankan kebaikan seperti kita menjalankan kebaikan. Wanha anil mungkar, segala mereka dari perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan yang buruk yang diingkari kebaikannya oleh akal yang sehat ya, mungkar. Kemudian setelah amar ma'ruf nahi mungkar, wasbir, yang sabar, ala ma asabaka, atas apa yang akan menimpa kamu. Jadi kalau orang mengajak kebaikan itu pasti banyak yang tidak suka. Ini diingatkan oleh Luqman supaya kita sabar, dicaci, dicela, dihina, ya, dan lainnya. Jadi jangan dikira kalau orang sudah baik itu semua senang. Tidak. Ya, ada orang yang justru tidak suka kepada orang yang berbuat baik ini. Ya. Jadi kemudian inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, yakni amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mengerjakan sholat dan seterusnya, itu adalah min azmil umur, termasuk hal-hal yang dipentingkan, yang itu yang harus diutamakan. Kemudian ayat 8 sudah diterangkan oleh Ahmedi tadi, yang cukup luas, wala tusair khaddaka linnasi, dan jangan kamu palingkan wajahmu kepada manusia. Jadi kalau melengos gitulah ya, kalau kita di Sopo nggak boleh melengos ya, mentang-mentang yang nyopo ini mungkin menurut kita orang kastanya di bawah kita, jadi tingkat pendidikannya di bawah kita, dia cuma pembantu kok, menyapa saya di pasar lagi ada teman-teman ya, yang ada, tidak boleh seperti itu.
Wala tusair khattaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi itu dengan sombong. Ini langkahnya seakan-akan ya bisa membelah bumi begitulah, atau sehingga mencapai setinggi gunung ya. Dia berjalan dengan penuh kesombongan. Inna Allah, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak suka atau membenci sekali kula mukhtalin fakhurin ya, setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi orang sombong ya bangga dengan kesombongannya ya, seperti tadi setan diingatkan wa itu kulna rabbaka lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Tatkala Allah memerintahkan malaikat itu sujud kepada Adam karena memang kalah pinter sama Adam, orang berilmu dengan ahli ibadah itu lebih tinggi orang berilmu, maka disuruh sujud. Itu menggambarkan di ayat 34 surat Al-Baqarah tadi bahwa orang berilmu lebih tinggi nilainya dengan orang ahli ibadah dikir ribuan kali ya, dibanding dengan orang yang tidak dikir ribuan kali tapi cukup berilmu agama mengerti, itu lebih tinggi. Malaikat disuruh sujud ya, malaikat sujudlah ya, ila iblis, kecuali iblis, orang yang tidak taat kepada Allah digambarkan gambarannya seperti iblis ya tadi. Nah, apa? Dia menolak. Tidak hanya menolak, wastakbara, dia menganggap dirinya besar, dia menyombongkan diri ya. Oleh karena itu jadilah wa kana minal kafirin, jadilah ia menjadi orang yang kafir, yang ingkar, menutup kebenaran. Maka bagaimanapun juga iblis itu tidak bisa bertobat kepada Allah. Kemarin sudah diterangkan oleh Ustaz Mukhtar itu, iblis itu tidak bisa ya diminta kepada Nabi Musa bagaimana kalau mau bertobat ya, supaya dia bertobat datang aja kepada kuburan Nabi Adam sana, dia disuruh sujud kepada kuburan Nabi Adam katanya dalam satu riwayat ini. Akhirnya dia tersinggung, disuruh sujud kepada kuburnya Nabi Adam. Jangankan dia sudah menjadi sebagai kubur seperti itu, sudah dari tanah, masih hidup loh, dia tidak mau sujud ya, dia kemudian tetap kafir. Maka dari itu iblis itu sudah dinas oleh Allah Ta'ala, tidak bisa taubat ya, tidak bisa taubat karena sudah tertutup wa kana minal kafirin, dan dia sudah menjadi kafir karena menolak perintah Allah. Jadi siapa saja kalau diperintah oleh Allah menolak perintah, suruh sholat nggak mau sholat, disuruh puasa nggak mau puasa, suruh berbuat baik tambah jahat ya, maka dia itu adalah termasuk orang-orang yang kafir, yang nanti siap-siap menempati neraka yang paling bawah nanti orang-orang kafir ini. Wala tusair khattaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masjika, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan ya, waqdud min sautik ya, dan rendahkan suaramu. Jangan berteriak-teriak mentang-mentang dia yang paling bagus sendiri ya, enggak boleh nih berteriak-teriak ini. Inna angkarul aswati, sesungguhnya seburuk-buruk suara ini adalah sautul hamir, suara keledai ya. Maka dari jangan berteriak-teriak. Kalau kita berdebat dengan orang ya, dia berdebatlah dengan cara yang baik. Jadi jangan sampai kita meremehkan orang lain. Baik, kita lanjutkan kepada fikihnya, karena kita itu butuh fikih. Itu apa? Itu adalah landasan ibadah kita. Nanti di samping fikih sunnah saya sabik ini akan, jika kita gabungkan dengan shokhi fikih sunnah, karena di dalam di shokhi fikih sunnah juga diterangkan beberapa pendapat ulama dan bagaimana mana pendapat-pendapat yang lebih benar ya, atau lebih kuat dalilnya. Saya ingatkan bahwa di Said Sabik ini tidak terlalu dibahas mendetail. Kalau ingin kita lebih dalam, bacalah shokhi fikih sunnah dalam belajar fikih ini. Kalau fikih yang lain seperti Sulaiman Rasid ya, kita fikih lengkap dan lain-lainnya, itu ya coba kita mengerti hukum saja, tidak sampai mengerti dalilnya secara mendetail. Kalau kita ingin lebih detailnya, bacalah shokhi fikih sunnah, karena di sana disebutkan beberapa pendapat. Jadi mesti seperti sholat safar saja, qashar itu apa, kapan boleh qashar, di mana kita boleh qashar. Tapi kalau di
di Sahih Sabik ini ada tempat diboleh qasar. Tadi kapan kita boleh mulai qasar? Ya itu saja dan tidak diterangkan dalil-dalil secara komplit. Nanti ya kita akan bahas itu karena kita memang di sini membahas tentang hukum-hukum agama supaya kita dalam beragama beribadah kepada Allah itu adalah beribadah dengan cara yang benar. Baik, kita lanjut yang ketiga, tempat dibolehkan qasar. Monggo Pak Tomo. Ya, Ustaz. Bismillah. Tempat dibolehkannya mengqasar. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengqasar salat itu dapat dimulai setelah meninggalkan kota dan keluar kota dari daerah lingkungan. Ini merupakan syarat dan seorang musafir diharuskan lagi mencukupkan sholatnya. Baru kalau ia sudah kembali masuk ke rumah pertama di daerahnya. Berkata Ibnu Munzir, saya tidak menemukan sebuah keterangan pun bahwa Nabi SAW mengqasar dalam bepergian kecuali setelah keluar dari Madinah. Terus? Dan berkata Anas, saya bersolat zuhur bersama Rasulullah SAW di Madinah 4 rakaat dan di Dzulhulaifah 2 rakaat. Tadi riwayat jamaah. Ya, jadi kita boleh mengqasar itu kalau sudah keluar kota. Jadi Rasulullah selama berada di kota Madinah, dia sholatnya ya 4 rakaat. Begitu keluar Madinah, maka dia sholatnya tidak lagi 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka kata Anas bin Malik, sholat duhri, kami sholat duhur ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati di kota Madinah, arba'an 4 rakaat. Wabi dzil Hulaifah, jadi di Dzul Hulaifah itu rakaat ini jaraknya ya kira-kira sekitar 5 kilo atau 6 kilo gitu dari kota Madinah itu sudah 2 rakaat. Jadi Rasulullah itu kalau sudah keluar kota, sholatnya 2 rakaat. Nanti kalau di dalam Shaqih Sunnah itu nanti akan dibicarakan tentang apakah mengqasar itu atau apakah menjamak itu menjadi wajib atau cuman azimah saja atau sunnah saja atau jaiz saja. Nanti dibicarakan, tapi di sini cukup seperti ini saja. Ya. Jadi sebagian ulama salaf berpendapat bahwa seorang yang telah berniat hendak bepergian sudah boleh mengqasar sholatnya walaupun ia masih berada di rumahnya. Ini pendapat ulama. Jadi kalau pendapat ulama memang sebagian ulama berpendapat seperti itu. Karena musafir, dia sudah niat musafir, maka orang yang niat musafir dianggap musafir. Namun kalau keterangan Anas berarti setelah keluar baru ya qasar itu dikerjakan. Selama masih belum keluar daripada kota Madinah, itu tetap sholat 4 rakaat. Ini menunjukkan bahwa orang masih niat saja itu tidaklah sah ya. Kita sholat qasar ya, tetap sholatnya dalam 4 rakaat. Terus Pak, monggo. Bilakah musafir itu mencukupkan sholatnya? Seorang musafir itu boleh terus-menerus mengqasar sholatnya selama ia masih dalam bepergian. Jika ia bermukim di suatu tempat karena sesuatu keperluan yang hendak diselesaikannya, maka ia tetap boleh mengqasar. Sebab masih terhitung dalam bepergian walaupun bermukimnya di sana sampai bertahun-tahun lamanya. Adapun kalau ia bermaksud hendak bermukim di sana dalam waktu tertentu, maka menurut pendapat yang terkuat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim, bermukimnya itu belum lagi menghilangkan hukum bepergian, baik lama atau belum lagi menghilangkan hukum bepergian, maksudnya baik lama atau sebentar, selama ia tidak berniat hendak menjadi penduduk tetap di sana. Dalam hal ini, para ulama mempunyai berbagai pendapat yang diringkaskan oleh Ibnu Qayyim sambil memperkuat pendapatnya sendiri sebagai berikut. Ya, cukup ya. Jadi kalau orang itu masih dalam safar, ya, niat safar,
maka meskipun 1 tahun berada di tempat itu, kalau dia tidak niat mukim, maka dianggap dia masih safar. Oleh karena itu, sholatnya masih boleh dikosor, ya, dijamak dan dikosor, dan boleh tidak puasa kalau bulan Ramadan. Ya. Hanya kalau tidak puasa itu kemudian harus mengganti dengan di bulan lain. Tapi hukumnya boleh. Meskipun 1 tahun, meskipun 2 tahun, bahkan kalau kita sekolah di luar negeri sampai 5 tahun misalnya, karena kita tidak mungkin niat mukim di sana, dalam hukum fikihnya mereka masih boleh ya, menjamak dan mengkosor karena kita belum mukim. Nah, oleh karena itulah nanti akan timbul hukum apakah mengkosor itu wajib atau mengkosor itu azimah saja, yang sangat dianjurkan saja, atau jaiz boleh saja, nanti ada pemikiran. Nah, di sini bahkan orang itu kalau sudah mau musafir di suatu tempat mungkin 3 tahun, karena terlalu lama dia niat mukim, itu pendapat Ibnu Qayyim Az-Jauziyah sendiri bahwa dia tetap dianggap sebagai musafir. Tapi ulama yang lain menganggap dia sudah mukim karena dia sudah niat mukim. Jadi niat mukim dan niat musafir itu akan menentukan hukum tatkala mereka menjalankan sholat. Ya. Rasulullah mengatakan, ya. Rasulullah SAW bermukim di Tabuk selama 20 hari dan terus mengkosor sholat. Dan tidak pernah mengatakan kepada umatnya supaya tiada seorang pun mengkosor sholat bila ia lebih lama bermukim dari waktu itu. Hanya kebetulan saja lama bermukim Nabi SAW itu 20 hari. Bermukim dalam waktu sedang bepergian tak dapat dianggap sudah keluar dari hukum bepergian, baik lama ataupun sebentar. Asal saja ia tidak bermaksud hendak menetap di sana sebagai penduduk. Dan di kalangan ulama-ulama salaf dan khalaf bahwa terdapat pertikaian mengenai masalah ini. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas katanya, Nabi SAW bermukim dalam salah satu perjalanannya selama 19 hari dan selalu bersolat 2 rakaat. Maka kami pun kalau bermukim dalam perjalanan selama 19 hari, kami akan tetap mengkosor. Dan kalau lebih dari itu, kami cukupkan. Ya, jadi meskipun ini Nabi pernah di dalam masa perang Tabuk berangkat ini 20 hari dia berada dalam perjalanan, maka sholatnya ya juga kosor atau jamak kosor bersama dengan sahabat yang lain. Ada perjalanan 19 hari, maka jamak kosor. Nah, karena mereka mendapatkan 20 hari dan 19 hari itu, ada yang berpendapat itu sebagai patokan. Maka dari itu di sini dalam hadis ini disebutkan kalau saya bepergian itu 19 hari, maka tetap jamak kosor. Kalau lebih itu berarti dia sudah sholat sempurna. Padahal meskipun lebih masih dianggap musafir kalau dia belum pulang ke kampung halamannya. Ya. Menurut lahirnya, moga Pak. Menurut lahirnya ucapan Ahmad, yang dimaksud oleh Ibnu Abbas itu ialah bermukimnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah di waktu kota itu dibebaskan. Tetapi sebenarnya bermukimnya di Mekah itu lamanya 18 hari. Sebab kalau akan melanjutkan perjalanan ke Hunain dan di sana tidaklah bermaksud akan bermukim, inilah bermukimnya Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu. Ada pula yang mengatakan bahwa maksud Ibnu Abbas ialah ketika bermukimnya Nabi SAW di Tabuk sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, katanya Nabi SAW bermukim di Tabuk selama 20 hari dan selalu mengkosor sholatnya. Jadi riwayat Imam Ahmad. Iya, meskipun 20 hari lamanya mereka menganggap Nabi kan sudah menjadikan mukim, tapi tetap saja hukumnya musafir karena Nabi sholatnya adalah sholat kosor, ya, jamak dan kosor. Jadi seperti Fathul Mekah,
dalam pembukaan Mekah itu tatkala Mekah ditundukkan oleh Nabi, ya, itu lamanya 18 hari. Selama itu pula juga Nabi sholat jamak qasar, ya, dan seterusnya. Ya, monggo terus Pak. Miswar. Miswar bin Mahromah berkata, kami bermukim dengan Sa'ad di salah satu desa di wilayah Sam selama 40 hari. Selama itu Sa'ad tetap mengkosor, tapi kami mencukupkan. Berkata Nafi, Abdullah bin Umar bermukim di Azerbaijan dan 6 bulan dan tetap bersalat 2 rakaat ketika tertahan oleh salju waktu memasukinya. Hafaz bin Ubaidullah mengatakan bahwa Anas bin Malik bermukim di Sam 2 tahun dan terus bersolat sebagai seorang musafir. Dan menurut Anas, para sahabat Nabi SAW bermukim di Ram Hurmuz selama 7 bulan dan tetap mengkosor solat. Sedang menurut Hasan, dia bermukim dengan Abdurrahman bin Samurah di Kabul selama 2 tahun. Abdurrahman terus mengkosor tapi tidak menjamak. Kemudian Ibrahim mengatakan pula bahwa para sahabat pernah bermukim di Rai selama 1 tahun atau lebih dan di Sajistan selama 2 tahun. Nah, inilah dia petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh para sahabatnya. Dan memang itulah yang benar. Oh, ya, sudah, ya. Jadi memang kalau kita lihat para sahabat ada yang menyelisih, ya. Beberapa sahabat, aku tetap menyempurnakan, tapi mereka yang berada di ini sekian bulan, sekian tahun, mereka sudah tetap jadi sholat 2 rakaat atau tetap berhukum musafir. Namun kalau kita lihat seluruh riwayat para sahabat ini yang mempraktekkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan selama 2 tahun lebih, ya, mereka tetap sholatnya itu mengkosor kalau sudah mereka pergi dan niat musafir untuk melakukan sesuatu. Lain kalau sudah niat mukim, maka sholatnya akan menjadi sholat sempurna. Ya. Begitu terus Pak. Adapun pendapat orang-orang itu diantaranya ialah yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bahwa jika seseorang berniat hendak bermukim selama 4 hari, maka harus mencukupkan sholatnya. Dan kalau kurang, masih boleh mengkosor. Mengenai hadis Nabi SAW dan perbuatan para sahabat itu, mereka tafsirkan bahwa baik Nabi SAW maupun para sahabat tidak bermaksud akan bermukim. Tetapi mereka selalu mengatakan hari ini atau besok kita akan pergi. Jadi ini adalah pendapat, jadi Rasul dari Hunain, ya sekian hari nanti akan pergi lagi ke tempat sana. Oleh karena itulah Rasulullah senantiasa sholatnya adalah sholat qasar, ya, sholat qasar dan jamak, tidak sholat sempurna karena niatnya dia masih tetap jadi musafir, ya. Terus Pak. Tetapi dalam hal ini ada satu hal yang harus menjadi perhatian, yaitu bahwa Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah, suatu kota yang telah sama dimaklumi keadaannya, dan bermukim di sana adalah dengan tujuan hendak mengkokohkan asas-asas keislaman serta menghancurkan sendi-sendi kemusyrikan dan mempersiapkan segala sesuatu bagi umat Arab sekeliling. Pekerjaan seberat itu tentulah memerlukan waktu berhari-hari dan tidak cukup hanya sehari 2 saja. Demikian pula waktu di Tabuk untuk menantikan kedatangan musuh, mereka maksudnya karena di antara Tabuk dan tempat kediaman musuh jaraknya bermil-mil. Maka Nabi SAW tentu maklum bahwa untuk maksud tersebut tidak cukup waktu 4 hari saja. Demikian pula ketika Umar bermukim di Azerbaijan selama 6 bulan dan tetap mengkosor sebab terhalang oleh salju. Teranglah sudah bahwa salju itu tidak akan cair
sehingga jalan akan terbuka di dalam waktu 4 hari. Juga Anas yang bermukim di Syam selama 2 tahun, serta sahabat-sahabat yang bermukim di Ramhul Gus 7 bulan dengan tetap mengkosor. Tentulah mereka mengerti bahwa mengepung musuh dan berperang itu tidak cukup dalam waktu 4 hari pula. Ya, jadi alasannya Imam Ahmad, alasan Imam Ahmad mengatakan 4 hari niat, ya, kemudian 4 hari lagi niat, 4 lagi niat, itu adalah pendapat sendiri yang tidak ada dasar dari Nabi. Yang dasarnya apa? Ya pokok selama kita jadi musafir, sholatnya ya diperintahkan untuk sholat 2 rakaat, mencontoh dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Jadi tidak berpendapat sendiri, tapi ikuti pendapat apa yang dikerjakan Nabi, dan paling tidak yang dipraktekkan oleh para sahabat yang mereka itu paling mengerti apa yang dimaksud oleh Nabi tatkala dia mengqashar. Jadi seperti tadi tatkala Fathul Mekah, itu kan dia akan membenahi sendi-sendi Islam dan yang harus dibangun, dan sendi-sendi kemusyrikan yang harus dihancurkan. Tentu untuk membina masyarakat seperti itu tidak bisa ditetapkan berapa hari akan bisa selesai. Demikian juga menanti musuh di Tabuk, ya, karena jaraknya bermil-mil dari tempat Nabi kita menunggu ini, juga tidak bisa ditentukan waktunya. Namun Nabi tetap sholat jamak dan qashar, menunjukkan bahwa selama kita musafir, kita tetap dihukumi dengan sholatnya yang orang musafir, yaitu jamak dan qashar. Ini sebenarnya ini adalah menentukan bahwa jamak dan qashar itu tidak tergantung kepada lamanya kita bepergian, tapi niatnya kita tatkala bepergian itu musafir, atau kita mungkin, ya, misalnya saya mau pergi, ya, ke Jakarta, di sana saya sudah berkeluarga dan menetap di sana, baru kita mukim, sholatnya penuh. Tapi kalau di sana saya cuma sambang kepada anak atau apa saja, lamanya 20 hari atau 1 bulan, selama itu hukumnya tetap hukum musafir. Jadi hukum musafir itu diringankan oleh Allah, tentang sholatnya boleh dijamak dan diqashar. Langsung aja kelima, Pak. Sholat sunat dalam perjalanan, monggo, Pak. Sholat sunat dalam perjalanan. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengerjakan sholat sunnah bagi orang yang boleh mengqashar karena bepergian itu tidaklah makruh sekali-kali, baik berupa sunnah rawatib maupun lain-lainnya. Ya, jadi tidak makruh itu maksudnya boleh, ya, tapi tidak sangat dianjurkan, karena Nabi bersabda, orang yang sakit dan orang yang bepergian itu, maka pahalanya ditulis sama dengan tatkala ia sehat dan tatkala dia tidak musafir di rumah, ya, atau di tempat itu. Maksudnya kalau biasa dia sholat rawatib, ya sudah dapat pahala ini, ya. Tetapi kalau dia mau di dalam musafir mau mengerjakan sholat rawatib tadi, pendapatnya ulama boleh saja. Hanya saja kalau kita lihat Nabi juga tidak terlalu seperti itu. Kita lanjutkan beberapa hadis. Monggo, Pak. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa Rasulullah SAW mandi di rumah Ummu Hani sewaktu Makkah dibebaskan, lalu bersolatlah 8 rakaat. Jadi Rasulullah masih sholat duha 8 rakaat karena mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Fathul Mekah. Inilah yang menjadi dasar bahwa boleh kita sholat, ya. Yang mau sholat duha tetap boleh saja. Tapi kalau sudah tidak sholat duha, tidak masalah, karena biasa sudah kita sholat duha, pahalanya akan dicatat sesuai dengan sabda Nabi, bagi orang yang musafir atau orang yang sakit, mereka akan diberi pahala sama dengan apa yang dikerjakan tatkala dia tidak musafir dan tatkala sehat. Itu apa yang dilakukan, biasa baca Quran, biasa zikir, itu tetap akan mendapat pahalanya. Namun kalau mereka mau sholat boleh, ya, tidak makruh. Kenapa? Nabi mengerjakan, ya, sholat 8 rakaat itu sholat duha. Jadi sholat duha itu sebanyak-banyaknya adalah 8 rakaat, itu yang dikerjakan Nabi. Sedangkan yang disabdakan Nabi sholat duha itu paling banyak 12 rakaat, ya. Ini. Nah minimal ya 2 rakaat, ya.
Ya, dan dari Abdullah mengapa? Dari Abdullah bin Umar diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersolat di atas punggung kendaraannya menghadap ke arah yang ditujunya dengan memberi isyarat dengan kepalanya. Iya. Berkata Hasan, Terus? para sahabat Nabi SAW juga bersolat sunnah dalam perjalanan, baik sebelum atau sesudah sholat fardu. Tetapi Ibnu Umar dan lain-lain berpendapat bahwa sholat sunnah sewaktu bepergian, baik sebelum atau sesudah sholat fardu, itu tidak disyariatkan, kecuali sholat di tengah malam. Bahkan sewaktu pada waktu suatu hari dilihat oleh Ibnu Umar, ada orang bersolat sunnah setelah sholat fardu dalam perjalanan, maka katanya, seandainya saya hendak bersolat sunnah, tentulah saya akan mencukupkan sholat farduku, tidak mengkosor. Wahai sahabat, saya sering mengiringkan Rasulullah SAW dan saya lihat tidak pernah beliau melakukan lebih dari 2 rakaat sampai wafatnya. Saya juga mengiringkan Abu Bakar, maka sholatnya juga tidak berlebih dari 2 rakaat. Demikian pula halnya Umar dan Utsman. Lalu dibacakannya ayat yang artinya sesungguhnya dalam perilaku Rasulullah itu contoh sebaik-baiknya bagi kamu. Ya, jadi ini ternyata Ibnu Umar itu Ibnu Umar ya Pak ya. Ibnu Umar itu menyalahi apa yang diterangkan di atas tersebut. Ya. Teman saya. Oh, Nur Huda. Ya, Nur Huda. Itu sama-sama dulu SMA Malang. Pak Rudi masuk, suaranya Pak Rudi. Ini yang Budwi yang tugasnya mematikan tidak ada. Oh, sudah Ustaz, langsung dipites ini. Ya, langsung dipites. Ya. Baiklah ya. Baik ya. Jadi kalau sudah musafir kata Ibnu Umar ya, seandainya saya hendak sembahyang sunat, maksudnya sholat qobliyah ba'diyah, tentulah saya akan mencukupkan sholat farduku, ya, maksudnya mencukupkan 4 rakaat, ya, tidak mengkosornya. Hai sahabat, saya sering mengiringkan Rasulullah SAW dan saya lihat tak pernah beliau melakukan lebih dari 2 rakaat sampai wafatnya. Maksudnya selama musafir sholatnya Rasulullah hanya 2 rakaat, tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah, begitu loh ya. Maksudnya ini dia selama mengikuti Nabi ini melihat Rasulullah itu sholatnya demikian juga Abu Bakar melaksanakan seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi. Oleh karena itulah menurut Ibnu Umar tidak usah kita sholat qobliyah ba'diyah selama kita musafir karena itu sudah tercakup kepada perintah ya di awal. Terus Pak, kedua maksud hadis di atas. Kedua maksud hadis di atas, yakni apa yang diriwayatkan oleh Hasan dan yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dikompromikan oleh Ibnu Qudamah bahwa hadis Hasan menunjukkan tak ada salahnya bila dilakukan. Sedang hadis Ibnu Umar tak ada salahnya bila ditinggalkan. Iya, jadi karena akhirnya dikompromikan dari 2 hadis itu boleh mengerjakan, ya boleh, tidak mengerjakan juga tidak masalah. Itu tidak ditekankan. Karena ada hadis tadi yang mengatakan bahwa selama kita musafir atau sakit itu pahalanya tetap ditulis seperti itu. Jadi orang yang biasa sholat mau sholat monggo, tidak sholat juga sholat juga sunnah ya, seperti itu. Dikompromikan. Yang keenam, monggo Pak. Yang keenam, bepergian pada hari Jumat. Tidak ada halangan sama sekali bepergian pada hari Jumat, asal saja belum lagi masuk sholat Jumat. Umar pernah mendengar seseorang berkata, seandainya sekarang ini bukan hari Jumat, tentulah saya akan pergi. Mendengar itu Umar berkata, pergilah, sebab hari Jumat tiadalah menghalangi bepergian. Abu Ubaidah juga bepergian pada hari Jumat tanpa menunggu selesainya sholat Jumat lebih dulu. Asy'uri juga bermaksud hendak bepergian pada hari Jumat
lalu ada orang yang menegurnya, maka jawabnya, Nabi SAW juga bepergian pada hari Jumat. Ya, ya, jadi ada orang berpendapat kalau Jumat itu jangan bepergian, orang Islam bepergian di Jumat. Ya, kalau hari Jumat mau bepergian tunggu setelah sholat Jumat. Tapi ternyata pernyataan itu tidak dibenarkan karena Rasulullah pun pernah bepergian pada hari Jumat. Nah, ya, masalahnya nanti pada hari Jumat itu ya apakah dia ikut sholat Jumat atau tidak? Ya, ini ada Pak Andi angkat tangan, mesti ada yang mau disampaikan. Monggo Pak Andi.